Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dwi Lusiria Dona, dalam pembahasan materi biologi kelas 10 semester ganjil. Hari ini kita akan membahas materi bab 2 tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ada pada KD 3.2, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem, lalu menguraikan konsep keanekaragaman hayati di Indonesia, baik flora dan fauna, dan penyebarannya berdasarkan garis Wallace dan Weber. Kemudian, mendiskusikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, ada apa saja sih di bab keanekaragaman hayati ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang tingkat keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua, tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Ketiga, tentang penyebaran flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Serta yang terakhir, keempat adalah pelestarian keanekaragaman hayati. Sebelum kita masuk ke yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Keanekaragaman hayati ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik terdapat dalam DNA setiap makhluk hidup, di mana akan diteruskan dari induk atau dari orang tua ke keturunannya. Dan faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan yang pertama atau kegiatan yang pertama, yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Di mana tingkat keanekaragaman hayati ada 3, yaitu tingkat gen, tingkat jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan keanekaragaman yang terjadi antara individu satu dengan yang lainnya yang masih dalam satu spesies. Contohnya, kucing yang terdapat pada gambar merupakan satu individu atau satu spesies yang sama, namun memiliki varietas atau ras yang berbeda. Kemudian, contoh lainnya adalah bunga mawar, di mana spesiesnya sama, yaitu bunga mawar, namun varietasnya berbeda. Ada mawar putih dan mawar merah seperti pada gambar. Selanjutnya yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis, yaitu keanekaragaman individu yang berbeda jenis atau spesies namun berada dalam satu genus atau famili. Contohnya adalah suku Solanaceae, di mana tumbuhannya terdapat seperti cabai, tomat, terong. Tumbuhan tersebut berbeda jenis, namun berada dalam satu famili. Berikutnya adalah contoh yang kedua adalah suku Felidae. Kalian bisa lihat di situ ada kucing, ada harimau, ada singa yang merupakan satu keluarga atau masih dalam satu family. Yang terakhir contohnya adalah suku kacang-kacangan atau Papilionaceae, di mana di sini dicontohkan ada kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh komponen abiotik yang bervariasi sehingga menimbulkan interaksi yang berbeda-beda dengan makhluk hidup.
Ekosistem sendiri merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalian bisa lihat ada ekosistem, beberapa ekosistem yang terdapat pada gambar. Contohnya ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem laut atau ekosistem air tawar dan sebagainya. Nah, perbedaan faktor abiotik dan biotik akan mempengaruhi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem tersebut. Baiklah, kita masuk ke kegiatan atau materi yang kedua, yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia menjadi negara dengan mega biodiversity yang sangat besar yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah Indonesia merupakan negara kepulauan. Karena kita negara kepulauan, oleh karena itu kita memiliki banyak sekali kekayaan alam. Yang kedua, memiliki unsur flora dan fauna dari wilayah Malaysiana. Contohnya Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini sampai Australia. Yang ketiga, terbagi menjadi 3 daerah biogeografi, yaitu wilayah oriental atau barat, peralihan, dan Australia atau timur. Yang keempat, banyak pulau yang terisolasi beribu-ribu tahun sehingga tingkat endemisnya menjadi tinggi. Contohnya Taman Nasional Pulau Komodo, yang mana terdapat hewan endemik yaitu komodo. Kelima, Indonesia memiliki laut yang luas sehingga memiliki sumber daya terumbu karang terkaya. Dan yang terakhir, memiliki pantai yang luas dengan hutan bakaunya yang luas juga sehingga memiliki jenis flora dan fauna terkaya. Manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Beberapa manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia yaitu dapat dijadikan yang pertama sumber pangan. Seperti yang kita ketahui, bahan makanan pokok di Indonesia adalah padi, gandum, singkong, atau sagu. Dan semuanya banyak terdapat di Indonesia. Bahkan buah-buah pun tumbuh subur di Indonesia. Yang kedua adalah sumber sandang. Biasanya diperoleh dari kapas yang dijadikan benang dan bahan pakaian untuk manusia. Ketiga adalah sumber bahan bangunan dan alat-alat rumah tangga. Ini diperoleh dari pohon-pohon rotan seperti jati, mahoni, dan sebagainya dari hutan-hutan yang ada di Indonesia. Keempat, sumber pendapatan. Biasanya warga pesisir atau warga yang dekat dengan tempat wisata memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai sumber pendapatan hidup. Yang kelima, sumber plasma nutfah atau sumber gen, di mana banyak tumbuhan atau hewan yang hanya terdapat di Indonesia. Yang keenam adalah sumber keilmuan. Berkaitan dengan sumber plasma nutfah lagi, keanekaragaman hayati menjadi objek keilmuan para peneliti. Ketujuh, sumber bahan obat-obatan. Contohnya ada mengkudu, jahe, kunyit, dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan yang memang bisa digunakan atau sering digunakan sebagai bahan obat-obatan. Terakhir, sumber keindahan. Contohnya terumbu karang di laut dan sebagainya. Materi yang ketiga adalah penyebaran flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Garis Wallace digambarkan dengan warna ungu yang memisahkan antara Kalimantan, Sumatera, dan Pulau Jawa dengan wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kemudian garis Weber yang berwarna kuning memisahkan antara Sulawesi dan Sumbawa dengan daerah
Jayapura atau Papua. Ketiga bagian ini kita kenal sebagai yang pertama tipe oriental atau barat atau asiatis, yang kedua tipe peralihan atau tengah, dan yang terakhir tipe Australia atau timur. Penyebaran flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan Wallace. Contohnya pada wilayah bagian barat banyak terdapat mamalia berukuran besar seperti beruang madu, harimau Sumatera, gajah, badak, harimau Jawa, banteng, dan orangutan. Sementara di wilayah peralihan biasanya dihuni oleh fauna yang bersifat endemis atau langka. Contohnya babi rusa, anoa, burung maleo, dan komodo. Yang terakhir, bagian timur biasanya dihuni oleh hewan dengan burung yang sayapnya berwarna menarik, atau ada juga mamalia yang ukurannya kecil dan berkantung. Contohnya di sini adalah cendrawasih, kakatua, walabi, dan kuskus. Perbedaan ciri-ciri faunanya seperti yang tadi sudah saya bahas, di mana bagian barat banyak spesies mamalia yang berukuran besar. Terdapat berbagai macam kera. Burung-burung memiliki warna yang kurang menarik dan jenis ikan air tawarnya banyak. Wilayah peralihan memiliki banyak hewan dan tumbuhan langka. Terdapat hewan endemik atau hewan yang hanya terdapat atau khas di daerah tersebut. Contohnya tadi adalah komodo. Kemudian yang ketiga, hewannya mirip tipe asiatis atau Australian. Terakhir, bagian timur, di mana mamalia berukuran kecil dan banyak hewan berkantung. Tidak terdapat spesies kera. Jenis-jenis burung memiliki warna yang beragam atau menarik, dan jenis ikan air tawar yang jumlahnya sedikit. Contoh fauna yang terdapat di Indonesia bagian barat ini sudah saya jelaskan pada gambar sebelumnya ya. Lalu untuk ciri-ciri dari flora, pada bagian barat banyak terdapat jenis menanti-menantian. Kebalikan dari bagian timur yang jenis menanti-menantiannya sedikit. Kemudian pada bagian barat terdapat berbagai jenis rotan, sementara di bagian timur tidak memiliki rotan. Yang ketiga, tidak memiliki hutan kayu putih pada bagian barat, sementara pada bagian timur memiliki hutan kayu putih atau eukaliptus. Yang keempat, pada bagian barat memiliki jenis tumbuhan matoa yang sedikit, sementara pada bagian timur, khususnya Papua, memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa. Lalu, pada bagian barat memiliki jenis tumbuhan sagu yang sedikit, sementara pada bagian timur memiliki banyak tumbuhan sagu, sehingga umumnya makanan pokoknya adalah sagu. Di bagian barat memiliki berbagai jenis nangka, sementara di bagian timur tidak terdapat jenis nangka. Selanjutnya, di bagian barat terdapat banyak hutan hujan tropis, yaitu hutan yang selalu hijau sepanjang tahun dan bersifat heterogen. Sementara di Indonesia bagian tengah atau peralihan tidak dijumpai adanya hutan lebat. Banyak hutan semusim atau hutan homogen, dan banyak ditemui sabana dan stepa atau padang rumput. Contoh floranya pada Indonesia bagian barat terdapat seperti karet, meranti, mahoni, rotan, dan nangka. Pada Indonesia bagian tengah terdapat padang rumput, eboni, dan pohon lontar. Pada Indonesia bagian timur banyak terdapat eukaliptus atau kayu putih, sagu, pohon kenari, dan matoa. Pembahasan kita yang terakhir adalah pelestarian keanekaragaman hayati, di mana ada dua jenis pelestarian, yaitu secara in situ dan secara ex situ.
Pelestarian secara in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau habitatnya. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon. Terdapat badak berjula 1 dan cagar alam Kepulauan Krakatau. Terdapat berbagai jenis paku. Contohnya lagi Pulau Komodo yang terdapat hewan komodo di dalamnya. Pelestarian ex situ merupakan pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Contohnya kebun koleksi, kebun plasma nutfah, kebun raya, dan kebun binatang. Hal-hal yang dapat menyebabkan peningkatan keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemuliaan tanaman, yaitu usaha membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang yang menghasilkan variasi baru. Yang kedua, reboisasi atau penghijauan. Ketiga, pembuatan taman-taman kota. Keempat, penebangan pohon dengan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Kelima, pelestarian plasma nutfah atau sumber gen secara in situ dan ex situ. Biasanya sudah banyak menggunakan bioteknologi seperti kultur jaringan dalam hal pelestarian keanekaragaman hayati. Selain peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati, beberapa hal juga dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Di antaranya, yang pertama, perusakan dan pemusnahan habitat. Contohnya, jika habitat terumbu karang habis atau hancur, maka tidak ada lagi tempat tinggal untuk ikan-ikan kecil yang bermuara di sana. Yang kedua adalah masuknya jenis hewan dan tumbuhan baru pada suatu habitat tanpa penelitian dan pengembangan yang seksama. Bisa jadi, hewan yang baru masuk ke dalam habitat yang baru merupakan pemangsa yang akan memangsa hewan-hewan yang memang berada di habitat tersebut. Atau tumbuhan baru yang masuk ke dalam habitat yang baru bisa juga menjadi hama bagi tumbuhan lainnya, sehingga menyebabkan penurunan kelestarian keanekaragaman hayati. Yang ketiga, penggunaan jenis tumbuhan dan hewan pada suatu habitat secara berlebihan. Biasanya ini pada jenis-jenis hutan yang diambil kayunya sebagai alat rumah tangga, dan kekayaan alam lainnya yang dieksploitasi berlebihan. Yang keempat, terjadinya pencemaran lingkungan dalam suatu ekosistem dan adanya perubahan iklim global atau pemanasan bumi. Yang kelima, adanya perkembangan industri pertanian dan industri perhutanan serta penambangan logam dan pemanfaatan biota laut. Hal ini seiring dengan makin berkembangnya teknologi atau bioteknologi di Indonesia atau di seluruh dunia. Berikut ini adalah tabel kepunahan flora dan fauna di Indonesia. Bisa kalian lihat sendiri ya di dalam tabel. Alhamdulillah, materi kita hari ini tentang keanekaragaman hayati sudah selesai. Terima kasih semuanya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.